الإسلام ديني Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 dimulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Weli Desrina SPDI yang akan membacakan surah Al-A'raf ayat 29 sampai dengan 30 serta terjemahan oleh Al-Mazeti Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din. Kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. أولياء
ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. Terjemahan Surah Al-A'raf ayat 29 sampai dengan ayat 30. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka di setiap sembahyang. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga besar Kopri yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Ahmad Zaki LC. Beliau adalah Mubaligh Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi ad-dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat,
Mudah-mudahan kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang senantiasa meramaikan rumah-rumah Allah, mudah-mudahan kita yang melangkahkan kaki dari rumah masing-masing pergi niat menuju masjid agung yang sama-sama kita cintai, mudah-mudahan setiap derap langkah kaki kita itu pula yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, karena berhubung mungkin banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang tidak berjumpa, tidak bersu kita semalam ataupun kajian tadi subuh, alangkah lebih baiknya kalau kita kenalan dulu, betul Bu? Kita kenalan dulu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama ambo itu Ahmad Zaki. Kalau versi lebih lengkapnya itu Ahmad Zaki LC atau LC. Kemudian umur kemudian 29 tahun, Oktober ya 30 tahun gini. Lupa mau dek Anda ulang tahun. Jadilah 30 tahun pas kini. Kemudian ambo kampung dari Suliki 50 kota apa ya kumbuh. Ada Bapak Ibu sekalian dari Suliki 50 kota sego? Ada Pak, Masya Allah. Kemudian ambo sempat menempuh pendidikan di Mankota Waru Padang Panjang jurusan PK, program khusus. Habis itu lanjut ambo kuliah ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian ambo pulang dari Mesir Bapak Ibu sekalian tahun 2008 balik. Aktivitas ambo sehari-hari, ambo sama adik ambo usaha Syamafis, kami buka usaha di Bukit Tinggi. Selain buka usaha, kami pun menyibukkan diri dengan berdakwah. Ustaz, iya, kenapa berdakwah Ustaz? Karena nasihat dari ayahanda beliau, apa kata beliau Bapak Ibu sekalian? Bang kata, dimapun abang karajo biswa terserahlah. Yang paling penting jangan lupa apa tujuan kuliah ke Mesir, yaitu untuk berdakwah di jalan Allah. Jadi suatu kehormatan bagi ambo Bapak Ibu sekalian bisa duduk di muka Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia kau Bapak Ibu sekalian, itu akan membahas suatu tema yang akan ambo kutip dari hadis arba'in yang pertama. Memang kalau di grup mungkin judulnya menyambut tahun baru dengan niat yang baru. Baik, Ustaz, iya, apa isi hadis arba'in yang pertama itu Ustaz? Sebagaimana hadis yang hafal kita Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, ambo berharap mudah-mudahan lapeh dari kajian kau, kita yang sebelumnya masih ada keraguan-raguan dan kesalahan dalam masalah niat, mudah-mudahan niat tadi bisa ditajdid, diperbaharui sehingga meningkatlah kualitas dan kuantitas ibadah kita di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk kepada pertanyaan yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ustaz, iya, apa itu niat? Itu yang penting loh Bapak Ibu sekalian. Niat Bapak Ibu sekalian itu bermakna qasdun, jamaknya maqasid, bahasa awaknya Bapak Ibu sekalian mukaswi gitu Pak. Jadi niat itu maksud, tujuan. Kenapa niat itu maksud dan tujuan Ustaz? Karena suatu amal kalau tidak ada tujuannya Pak, makanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Bapak Ibu sekalian, misalkan ada sepasang suami istri, mereka bergaul di malam hari. Kemudian ketika hendak sholat subuh, suami istri tadi sama-sama mandi di waktu yang berbeda. Air yang digunakan sama banyaknya, bagian tubuh yang dibasuh sama kasadolahannya, kemudian durasi mandinya pun sama. Tapi ketika sang suami hendak mandi, niatnya sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghasla li raf'il hadasil akbar fardhan lillahi Ta'ala. Sedangkan sang istri ketika dia mandi, apa niatnya? Sengaja aku mandi taubah karena Allah Ta'ala. Air yang dipakai sama banyak, durasi sama-sama lama, yang akan dibasuh sama je. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ketika mereka niat salat subuh, ma yang sah salat subuhnya? Si suami atau si istri? Suami bah kok gitu, niatnya mandi wajib.
Ustaz, iya. Apa sebenarnya fungsi niat Ustaz? Fungsi niat Bapak Ibu sekalian itu adalah at-tafriqah baina ibadatain, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau mau boleh tahu, tanya Bapak Ibu sekalian, ibu misalkan orang azan subuh, masuk ibu ke dalam masjid, apa solat sunnah pertama yang kita laksanakan Bapak Ibu sekalian? Tahiyatul masjid. Berapa rakaat tu Bu? 2 rakaat. Setelah solat sunnah tahiyatul masjid, ditengok jam digital, masih ada waktu menuju iqamah. Apa solat sunnah kedua yang kita laksanakan setelah tahiyatul masjid Pak? Sebelum fajar, sebelum rawatib, salat sunnah wudu. Kita buat skenario ibu jago 5 minit sebelum azan subuh, belum sempat solat sunnah wudu di rumah. Kemudian setelah solat sunnah wudu, barulah kita laksanakan solat sunnah fajar. Kini yang bertanya ke Bapak Ibu sekalian, Pak, solat sunnah tahiyatul masjid, solat sunnah wudu, solat sunnah fajar, ketiga-tiga ko hukumnya sama-sama sunnah enggak Bapak Ibu sekalian? Iya. Apakah ketiga-tiganya sama-sama 2 rakaat? Iya. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya memiliki pahala yang sama atau berbeza Bapak Ibu sekalian? Beda. Dari mana tak bedanya tu Ustaz? Disesuaikan dengan niat. Karena itulah disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Contoh, masuk kita ke dalam masjid, sengaja aku salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apa pahala salat sunnah tahiyatul masjid Bu? Pahalanya mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan. Tak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun ila masjid. Pemuda, orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid. Bu, setelah salat sunnah tahiyatul masjid, kita salat sunnah wudu. Apa pahala salat sunnah wudu? Siapa sahabat pertama kali pelopor salat sunnah wudu? Bilal. Bilal, ta'al ya Bilal, kemari engkau Bilal. Bima sabaktani ilal jannah. Apa yang membuat engkau ya Bilal mendahului ambo masuk surga? Li'annani sami'tu khashkhashatak fiha. Karena ambo mandanga suara telapak kaki engkau ya Bilal di dalam syurga. Jadi Rasulullah tu kepo Bu, penasaran, kok Rasulullah mendengar suara telapak kaki Bilal dalam syurga? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asabani hadasun. Setiap kali ambo buang hadas wahai Rasulullah, illa tawadda'tu indaha, ambo pasti berwudu. Buang hadas kok apa maksudnya Bu? Hadas ketek apa contohnya Bu? Buang air kecil, tuh. Buang angin. Halai. Kalau buang air besar tu hadas kecil atau hadas besar? Ambulang balik, buang air besar itu hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Sedangkan hadas besar apa contohnya? Maaf cakap, seperti dalam keadaan junub, bergaul suami istri, haid dan lain sebagainya, itu hadas besar. Nah, Bilal bin Rabah setiap kali selesai hadas, beliau berwudu, kemudian salat sunnah wudu. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian kita yang senantiasa mengamalkan salat sunnah wudu, dijamin baginya syurga. Yang ketiga, aku untuk ibu-ibu, maaf cakap ya Pak, yang paling rutin ambo tengok salat sunnah fajar itu ibu-ibu atau apa-apa Bu? Ibu-ibu, baku ibu-ibu, karena yang paling banyak masuk neraka ibu-ibu atau apa-apa Bu? InsyaAllah ibu-ibu. Tapi kalau mau tengok dari jumlah apa-apa ibu-ibu, bantuannya yang paling banyak masuk surga itu ibu-ibu insyaAllah. Amin. Pertanyaannya Bu, pahala salat sunnah fajar apa Bu? Pahala khairum minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada dunia beserta
isinya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, niat itu penting dalam masalah ibadah. Sengaja aku salat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dilapangkan rezekinya. Sengaja aku salat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, diangkat derajatnya. Sengaja aku salat sunnah rawatib qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dibangunkan istana megah baginya di syurga. Beda niat maka bedo pahalanya. Ustaz, iya, apakah niat itu penting dalam masalah ibadah, Ustaz? Ibadah dibagi menjadi 2, ditengok dari niat tu rukun atau tindaknya Bapak Ibu sekalian. Contoh, Pak, apa ibadah yang mana niat tu rukun Bapak Ibu sekalian? Tanpa niat maka ibadah tersebut tidak sah. Contohnya Bapak Ibu sekalian, salat. Ada orang salat tak baca niat, sah nak salatnya bu? Tidak. Yang kedua apa contoh bu? Mandi. Ada orang tak mandi, ada orang mandi tak baca niat, sah mandi bu? Tidak. Yang ketiga wudu. Yang keempat puasa. Yang kelima haji, umrah dan sebagainya. Tapi ada ibadah yang mana tak ada niat pun tak masalah di situ. Contohnya seperti silaturahmi ke rumah tetangga. Ibu tak perlu berniat dari rumah. Contohnya sengaja aku bersilaturahmi ke Tampek Tekta agak 2 jam karena Allah. Tak ada dah bu. Tak perlu dah. Atau contohnya siap salat subuh, kita berzikir, berdoa, kemudian kita tengok, kok ada Al-Quran rancak tu agak bening, ada glowing, ada berwarna-warna. Pengenlah baca Quran. Ketika ni membaca Al-Quran, sengaja aku membaca Al-Quran agak 3 halaman karena Allah tak perlu dah pak. Kita langsung membaca Al-Quran, kita langsung dapat pahala. Kini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah setiap Bapak Ibu sekalian yang hadir di rumah Allah kau memiliki pahala yang sama atau yang berbeda satu sama lainnya bu? Beda. Dari mau Ustaz tahu, emang Ustaz nampak ya? Enggak, tapi tergantung dari niat. Beda niat kita datang ke masjid, maka beda pahala yang kita dapatkan. Contoh, ibu, apa tujuan ibu datang ke masjid? Ambo tujuan ambo datang ke masjid Ustaz, ambo ingin mendengarkan kajian agama Ustaz. Apa pahala yang ambo dapatkan? Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa di antara kalian yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Itu statusnya jihad di jalan Allah sampai mereka pulang ke rumah masing-masing. Andaikan Bapak Ibu sekalian niat datang dari rumah, langkah kaki di rumah, keluar pintu kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu bu? Kanan, jangan lupa baca bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Kita niatkan, ya Allah ya Rabbi, ambo pengen pergi ke Masjid Agung untuk mendengarkan kajian agama. Andaikan Bapak Ibu sekalian, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak terjadi, meninggal kita dalam perjalanan pulang pergi mendengarkan kajian, balangga kita, andaikan na'udzubillah, insyaallah meninggalnya sebagai seorang syahid. Tapi walaupun mau itu membana kepada Bapak Ibu sekalian, pulang dari kajian kau tolong jangan ada yang jalan di tengah jalan bu. Kau cari mati no Bapak. Nah, ibu, apa tujuan Bapak datang ke masjid? Tujuan ambo datang ke masjid Ustaz, ambo ingin bertemu dengan bapak-bapak yang lainnya, ambo ingin bertemu dengan ibu-ibu yang lainnya, menjalin tali silaturahmi Ustaz. Apa pahalanya itu Ustaz? Apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, kalau kalian ingin dilapangkan rezeki, wa yunsa'alahu fi atharihi, ingin dipermudah urusannya, falyasil rahmah, jalin tali silaturahmi. Kalau ibu, apa tujuan ibu datang ke masjid? Tujuan ambo datang ke masjid karena ambo habis membeli tas branded baru Ustaz. Kau ingin pamer palagaan Bapak Ibu sekalian, kau ini nak mendapatkan pahala apa-apa. Apa tujuan Bapak datang ke masjid? Tujuan ambo datang ke masjid Ustaz karena ambo ingin meramaikan masjid-masjid Allah. Apa pahalanya itu Ustaz? Kita dapat pahala memakmurkan masjid. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, perhatikan niat kita dalam masalah ibadah. Kalau ambo tengok, ambo ada di stadion 2 minuman. Coba ambo tengok apa Bapak Ibu sekalian. Yang pertama air putih.
Yang kedua kopi. Tapi ambo tak tahu ko teh talu atau kopi, cuma mau tes tahu dulu ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu sekalian tak bisa mencaliak, di tangan kanan ambo itu ada air putih. Di tangan kiri ambo itu ada kopi. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kedua-dua ko bahan dasarnya sama-sama air enggak Bapak Ibu sekalian? Iya, air putih dari air, kopi pun dari air. Namun kalau dalam bahasa Arab Pak, air putih itu disebut dengan ma'un khalis, air murni yang tidak terkontaminasi dengan apapun. Ma'un khalis, air murni. Sedangkan kopi itu dari air je, dari asalnya dari air murni je. Tapi kalau ingin membuat kopi, apa sih komposisinya, Bu? Yang pertama air, yang kedua gula, yang ketiga kopi, yang keempat susu. Karena bentuknya kok ada creamerous katanya, ada susunya. Ketika lah terkontaminasi dengan benda lain selain air tadi Bapak Ibu sekalian, kita tengok warnanya berubah, rasanya pun berubah. Kemudian kalau di air putih, ambo bisa mencalik dasar gelasnya. Tapi ketika lah terkontaminasi, maka airnya menjadi keruh, rasanya berubah. Tapi memang rasanya lebih lama Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu ya, Bu. Tapi ambo tidak bisa mencalik dasar gelasnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika beribadah hendaknya harus ikhlas. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kebanyakan di antara Bapak Ibu sekalian itu Masya Allah merupakan abdi negara. Masya Allah, maka berangkatlah dari rumah dalam keadaan ikhlas. Ustaz, memangnya kami mencari nafkah itu ibadah atau Ustaz? Iya. Tapi kalau ibadahnya ada niat-niat terselubung, na'udzubillah min zalik, tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika kita niat, ya Allah ya Rabbi, ambo berniat pai karajo, ya Allah ingin mencari nafkah yang halal, insya-Allah setiap derap langkah kakinya dihitung sebagai sebuah ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, ambo minum sebentar. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, agak cek dulu sebelum kita masuk kepada niat dalam salat. Aku agak barik seketik, kajinya seketik. Tadi itu kan masih kulik-kulik saja. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dulu, silahkan. Lanjut Bu. Lanjut. Ustaz, iya, kini pertanyaannya niat itu penting dalam masalah solat Ustaz. Iya. Pertanyaannya kalau kami ingin niat dalam solat, ba'a tata cara niat yang baik menurut agama itu Ustaz. Karena banyak, contohnya sengaja aku solat subuh 2 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah. Kini pertanyaannya ba'a niat yang rancak itu Ustaz. Imam, baru? Oh ibu berniat seperti itu. Ustaz, iya, bolehkah kami niat contohnya menghadap kiblat mengikuti imam, boleh atau tidak? Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Bapak Ibu sekalian, itu beliau pernah mengatakan bahwa niat di dalam salat kau pak minimal. Kalau bisa jangan kurang dari kau, tapi lebih boleh. Minimal niat dalam salat kau ampe Bapak Ibu sekalian, sertakan dalam niat tersebut. Apa yang ampe tersebut Ustaz? Yang pertama, salatnya salat apa? Sengaja aku salat subuh, nawaitu usolli salatal fajr, nawaitu salatul isya. Sengaja aku salat sunnah witir, sengaja aku salat sunnah isya, salat sunnah duha, sengaja aku salat sunnah tahajud. Yang kedua, berapa rakaat? Sengaja aku salat subuh berapa rakaat, Bu? Sengaja aku salat sunnah witir berapa rakaat, Pak? 3. Sengaja aku salat sunat tahajud berapa rakaat, Bu? 2. Sengaja aku salat sunat tarawih berapa rakaat, Pak? 2. Itu ampe. Yang ketiga, kalau kita salat berjamaah, sebutkan menjadi imam atau menjadi makmum. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat menjadi makmum. Nawaitu usolli salatal fajr rakaataini makmuman. Sengaja aku salat tahajud 2 rakaat. Kalau berjamaah menjadi makmum. Dan yang terakhir karena Allah. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Sengaja aku salat isya
4 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Ustaz, iya, pertanyaannya Ustaz, bolehkah kami tambah mengikuti imam? Sebenarnya kalau ingin ditambah boleh-boleh saja, tapi tidak perlu kok gitu. Karena ketika kita mengatakan makmuman atau menjadi makmum, itu otomatislah mengikuti imam. Atau contohnya, Ustaz, perlulahkah dibaca mustaqbilul qiblah, menghadap kiblat Ustaz? Boleh-boleh saja, tapi tidak perlu dibaca kok gitu. Karena ketika kita salat otomatislah menghadap kiblat. Tapi kalau dibaca boleh. Ustaz, tapi kalau kami lagi di atas bus Ustaz, lagi di atas pesawat, di atas kereta. Contohnya misalkan kami niuka salat karena waktu zuhur lah selesai. Kemudian kami tidak ingin menjamak salat Ustaz, kami ingin salat zuhur. Tentu kami cari HP, kiblatku ke arah siku. Taklah mungkin kami solat di siku tu kami katuan bos, sopir katanya, ambon ya solat, tolong jangan belok kiri belok kanan. Itu tidak mungkin mau dituduh Ustaz. Tu kalau seandainya bus mau di koko jalannya tu Ustaz, laisah solat kami, paralulu kami baca menghadap kiblat. Jawabannya tidak paralulu. Kok gitu? Karena semua arah di atas muka bumi kok merupakan kiblatnya Allah. Nah, kan itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, Imam Syafi'i mensyaratkan ampek saja. Salatnya salat apa? Berapa rakaat? Menjadi imam atau menjadi makmum, dan yang terakhir karena Allah. Lalu timbul masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Lalu kalau kami ingin salat, bila kami baca niat Ustaz? Sebelum takbir atau ketika takbir? Ibu biasanya sebelum atau ketika takbir? Sebelum. Kalau apa biasanya sebelum atau ketika takbir, Pak? Ketika takbir. Ustaz, iya. Yang batu sebelum atau ketika takbir? Ada 2 pendapat Bapak Ibu sekalian. Pendapat yang pertama, niat itu ketika takbir. Iko pendapat yang ambo pribadi pakai. Tapi kita beda pendapat, tidak masalah. Apa niatnya tu Ustaz? Niatnya ketika takbir pendapat Imam Syafi'i, an-niyatu fil qalb. Niat kau cukup di dalam hati, Bu. Wa muqtarinun bil fi'li, ini setara dengan perbuatan. Jadi Imam Syafi'i membagi ibadah menjadi 3. Ibadah fi'liyah, ibadah perbuatan. Ibadah qauliyah, ibadah lisan. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ketika takbir tu Pak, ketiga-tiganya kita lantung. Sengaja aku contohnya, ibadah fi'liyah mengangkat kedua tangan sampai telinga atau sampai bahu. Ibadah qalbiyah niat dalam hati. Ibadah qauliyah mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita baca niat mulai dari Allah bar, kita baca niat di situ. Makanya biasanya takbirnya agak panjang sekali. Tapi Ustaz, ketika kami lagi di Arab Saudi, di Makkah, di Madinah, di Mesir, di Aljazair, Maroko, itu imam tu takbirnya pendek Ustaz. Allahu Akbar. Berarti tidak baca niat tu Ustaz. Baca, tapi niatnya sebelum takbir. At-talaffuz fi niyah, melafazkan niyah, itu hukumnya mustahabbah, disunahkan Bapak Ibu sekalian. Makanya niatnya sebelum takbir. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apa dek niat itu, Bu? Kini pertanyaannya, Ustaz, yang rancak niat sebelum takbir atau niat ketika takbir? Kedua-duanya sah. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tanya ke ambo niat ambo ketika takbir. Ustaz, iya. Kalau sah kedua-duanya, boleh kami pakai kedua-duanya Ustaz. Saya contohnya, niat sebelum takbir, iyo. Niat ketika takbir, iyo. Cukup salah satu saja Bapak Ibu sekalian. Iko muruk banana betul ya. Cukup salah satu saja. Kecuali kalau seandainya kita dihadapkan dengan situasi lidaf'il waswasah, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Contohnya, ini namanya kadang kita solat setan tu kadang menggaduh. Kadang contoh kita lagi masak, kita ketean api jadi ndak angwih gitu kan. Pas niat takbir, kata setan, "Oh ya api angwih gitu. Sehingga untuk menghilangkan keraguan-raguan tu kami bantai kedua-duanya boleh tu Ustaz. Ya sabananya boleh, tapi cukup salah satu saja. Niat sebelum takbir sah, niat ketika takbir sah. Yang tak sah tu Allahu Akbar. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat. Kalau setelah takbir tu batal tu Bapak Ibu sekalian, tak boleh.
Ustaz, iya niat tu rancaknya dilafazkan atau di dalam hati Ustaz? Ibu niat dilafazkan atau dalam hati? Dalam hati lah. Ustaz, niat rancaknya dilafazkan atau dalam hati Ustaz? Imam Syafi'i mengatakan an-niyatu fil qalb, niat cukup di dalam hati. Imam Abu Rajab Al-Hambali mengatakan at-talaffuz fi niyah, melafazkan niyah itu hukumnya mustahabbah, disunahkan. Tapi ketika ambo di Mesir Bapak Ibu sekalian, salah seorang syekh ambo pernah magih nasihat seperti itu. Kalian ada masonyo niat rancak dilafazkan, ada masonyo niat rancak di dalam hati. Bila contohnya niat rancak di dalam hati, misalkan contoh dalam sebuah skenario. Bu, ambo ingin tanya ke ibu cik. Misalkan ibu punya orang tua tidak sanggup puasa lagi. Apa punya orang gaib tidak sanggup puasa lagi, maka mereka wajib membayarkan fidyah. Kini pertanyaannya Ustaz, fidyah koko mustahiknya siapa tu Ustaz? Yang berhak menerima fidyah ko siapa ko Pak? Orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mustahiknya hanya surang, yaitu fakir miskin. Nah, Syekh ambo ketika di Mesir mengecek pernah seperti itu. Kalian kalau ingin membayar fidyah baik dalam berbentuk makanan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, makanan, atau dalam berbentuk uang, tak perlu kita perdebatkan. Yang membayar dengan uang silahkan, yang membayar dengan makanan silahkan. Kini pertanyaannya, andaikan kita ingin membayar dengan uang karena tetangga kita lebih butuh uang. Kita masukkan pitih ke dalam amplop, kemudian kita berniat, ya Allah ya Rabbi, kau pitih 1 juta ya Allah, itu pitih fidyah ambo ya Allah. Niatkan, karena tanpa niat tadi pitih kau akan dianggap seperti sedekah biasa. Kemudian silahkan cari fakir miskin di sekitar kita. Nah, ketika misalkan nampak tetangga kita miskin, Syekh ambo mengatakan tak perlu kita sabuian kali kopiti fidyah. Bah kok gitu tu Ustaz? Karena ketika kita katakan bu, iko piti fidyah untuk ibu, berarti sekolah kita mengatakan bu, ibu tu miskin, kopiti untuk ibu. Tu bah cara kami membayarnya tu Ustaz. Dari rumah kita niatkan, ya Allah ya Rabbi, kopiti fidyah ambo ya Allah. Ketika basuh je tetangga kita, katakan mereka, Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. De masya Allah ikut cucu ambo tu nya yo. Iya bu, de lagadang cucu ambo ya bu. Giko ko bu. Ambo kan kepatang Manggale. Alhamdulillah untungnya banyak. Ambo ingin berbagi saketek rezeki ambo jo ibu. Kau ada pitis ketek untuk ibu. Tolong mohon doanya ibu, mudah-mudahan lancar dan lapang rezeki ambo. Iya tu bu, iya bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya bu. Yo sama-sama. Inyo awak kewajiban fidyah tertunaikan dan inyo pun tidak ada rasa tersinggung dan rasa sakit di dalam hatinya. Nah, rancaknya di dalam hati. Tapi Ustaz, ambo tidak nyaman rasanya kalau ambo tidak mengucapkan ikopiti fidyah. Ya udah silahkan, tidak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya kita tidak perlu menyakiti perasaan orang yang menerima bantuan kita. Tapi contohnya misalkan ingin membayar zakat fitrah, misalnya contohnya kita sabian ke Amil Mas Haji, Amil katanya, ambo ingin membayar zakat fitrah untuk 6 orang, ambo sama suami Pak Edi Asman Karim, kemudian sampai orang anak ambo Ahmad Zaki, Asyam Hafiz, Faras Sidik, Sisi bin Najlah. Lah selesai. Boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi terutama untuk saudara-saudara kita yang miskin, alangkah lebih baiknya kalau tidak perlu kita sabian niat dalam niat dilafazkan di situ. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin tetap lafazkan, tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita lanjut, seketik lagi kita selesai. Karena ambo tadi dapat amanah 45 minit ya. Masya Allah. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dulu, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, jadi contohnya ada orang kayo datang biasanya magi ya memberi gitu. Oh jadi untuk khusus kali itu nyak dong lagi ya, tapi nyak minta doa gitu ya. Masya Allah. Ustadz, iyo misalkan ada orang dermawan Ustadz, Inyo biasanya paragia suka memberi Ustadz, tapi kebetulan sekali itu ketika lembaga tu tibo, kata apa tuh, katanya tolong mohon doanya kini soalnya memang ekonomi lagi susah, galeh kurang beruntung, mungkin dia masalah covid dan lain sebagainya, sehingga nyo ndak magia, tapi nyo mohonkan doa. Pertanyaannya, bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh-boleh saja. Karena hukum memberi itu sebenarnya hukum sedekah itu sunnah atau wajib? Oh, berarti inyo memang datang ke lembaga itu, kemudian inyo ndak magi ya, kemudian inyo mohon doa saja. Oh gitu. Pertanyaannya, kenapa inyo minta mengatakan penghasilan menurun dan sebagainya? Apa tujuannya mengucapkan seperti itu? Kecuali kalau seandainya inyo didatangi oleh lembaga itu, mungkin wajar. Nah itu yo asyang, yo mana asyang rasa itu bah, asyang rasanya gitu. Intinya gitu Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya motifnya wallahu alam, niatnya mengatakan seperti itu wallahu alam. Tapi intinya seandainya contohnya ada orang mendatangi, contohnya didatangi oleh fakir miskin, ini mengatakan pitina ada, tapi mohon doanya untuk ambo, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya inyo yang mendatangi lembaga itu, kemudian tidak magiah piti, tapi mohon doa, menurut ambo kok agak asyang seperti apa Ibu sekalian. Jawabannya wallahu alam. Jawabannya wallahu alam. Niat motifnya tertentu wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Wallahu alam. Kecuali kalau misalkan dijanjikan, misalkan contohnya, dijanjikan, insya Allah nanti akhir bulan, ambo janji mau kamagi misalnya 1 juta rupiah. Ya udah, di saat itu tuh sabananya Ustadz, apakahnya wajib untuk magia? Wajib magia, bakonya lah janji. Wal yufu nuzurahum, maka tunaikalah janji-janji kalian. Surat Al-Hajj ayat 29 atau 21. Intinya Bapak Ibu, ketikalah janji, maka sedekah yang sunnah tadi berubah menjadi wajib. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ketika misalkanlah tiba di akhir bulan, ternyata memang tidak bisanya magia, maka hendaknya konfirmasi. Jangan PHP, karena memang dalam di antara ciri-ciri orang munafik, idza hadatsa kadzdzab, kalau mereka berbicara mereka dusta. Idza wa'ada akhlaf, ketika mereka berjanji mereka ingkar. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Baik, lanjut Bu. Sekarang. Dulu termasuk orang tua kami lah, kalau mau mengeluarkan zakat fitrah itu dipanggil labai, itu kan doa. Kemudian dikatakan, ini zakat fitrah kami, tolong keluarkan dan terima sekali. Sekarang sering kami buat tanpa begitu, langsung dikasih saja, misalnya kemana kita yang cocok lah kira dengan pikiran kita. Apakah itu sampai itu Pak, tidak pakai dikeluarkan, terima sekali, cuma diberikan saja. Saya ingin berzakat fitrah kasih langsung dikasih aja gitu Pak. Terima kasih. Oh jadi tidak ada pakai, langsung diagihan saya? Ya langsung diagihan saja. Kadang orang cacat, kadang orang yang pantas kita rasa gitu. Yang kami tanyakan sampai itu Pak, kalau orang tua kami dulu ndak berdoa segala dipanggil, tolong keluarkan zakat fitrah ini, terima sekali. Ada juga tolong keluarkan zakat fitrah ini besok untuk si A bagi saya. Yang kami tanyakan,
kan satu dikeluarkan, satu ndak. Apakah sampai atau sama itu? Terima kasih. Masya Allah. Ustadz, kalau seandainya kami ingin sampai zakat fitrah kami, maksudnya lai sah gitu. Ya kan intinya ibadah itu sah. Ustadz, ba'a caranya tuh Ustadz, syaratnya cie sajanya Bapak Ibu sekalian. Pastikan penerima zakat tersebut itu memang orang yang berhak atau mustahik zakatnya. Contohnya maaf cakap Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita itu kadang magih zakat kepada orang yang tidak tepat sasaran. Contohnya ada orang yang magih zakat fitrah tapi sebenarnya ini tidak berhak menerima zakat fitrah. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, cari saja silahkan orang-orang yang berhak. Tapi kalau saran ambo, jangan sembarangan saja magih model itu. Terapkan sistem firqul aulawiyat, skala prioritas. Maksud skala prioritas koko Ustaz, andaikan kita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar atau ibadah yang lebih afdol, coba terapkan sistem seperti itu. Maya rancak kita agih kepada saudara kita yang fakir atau saudara kita yang miskin. Maya yang paling berhak Pak, fakir atau miskin? Kalau fakir, inyo ndak ada pendapatan, ndak ada pekerjaan tetap, paling inyo pai kerja serabutan kapasa, gaji 20-30 pendapatan satu hari. Tapi kalau miskin, inyo ada gaji tetap tapi ndak mencukupi. Pertanyaannya, ma yang lebih berhak, fakir atau miskin? Fakir. Ma yang lebih rancak kita membayar zakat fitrah, ke tetangga di sebelah kita yang miskin atau tetangga di apa sabalah di apa tu namanya jorong sabalah. Sabalah rumah gitu. Ma yang lebih rancak kita membayar zakat fitrah kepada tetangga kita yang miskin tapi solat daripada yang miskin tapi tidak solat. Miskin yang solat. Ma rancak kita membayar zakat fitrah kita kepada tetangga di sebelah kita yang fakir, miskin, kemudian muslim, atau kita membayar kepada saudara kita yang fakir, susah, tidak memiliki kemampuan makan tak 3 hari, tapi di Palestina jauh di situ. Mara jam. Tetap dahulukan tetangga sabalah. Bah kok gitu tuh Ustaz? Rasulullah mengatakan, laisal mu'min, jangan pernah mengaku sebagai orang-orang yang beriman engkau, alladzi yashba', yang masih dapat tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i' ila jambihi, sementara tetangga di sebelahnya tidur dalam keadaan lapar. Nah, jadi intinya ibu ingin melafazkan niat di sabuan iko zakat si A untuk si A, zakat iko bisa untuk si B. Sebenarnya tidak ada masalah, itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting kalau ingin mendapatkan pahala zakat tadi sah, itu memang celek mustahiknya. Mustahik asnaf zakat itu ada 8. Yang paling afdal di antara 8 tadi fakir miskin. InsyaAllah selagi ibu agih kepada fakir miskin yang mustahiknya, InsyaAllah zakat ibu sah. Bolehkah kita berzakat dengan anak dari saudara kandung? Sebatas yang saya yang saya tahu, zakat itu boleh diberikan kepada orang berutang, kemudian diberikan kepada orang yang tidak menjadi tanggungan kita. Kemudian saya pernah juga mendengar Pak dari orang-orang yang memang pernah ya di kampung-kampung lah Pak kan, dia mengatakan tidak boleh berzakat kepada anak adik. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya, batas yang saya tahu, yang dilarang itu orang yang dalam tanggungan kita. Sekarang adik kita misalnya memang darurat keadaannya Pak. Itu yang mungkin saya minta pencerahan dari Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab cek pertanyaan. Habis itu kita lanjut nanti sampai 45 menit. Habis itu baru kita buka si tanya jawab Ibu. Baik, Ustadz, pertanyaannya, bolehkah kita membayarkan zakat kepada anak dari saudara kandung kita, berarti kepada keponakan kita?
Ustaz, bolehkah kita berzakat kepada keponakan atau bolehkah kita berzakat kepada mama kita, kepada pak etek kita, mak etek kita, boleh atau tidak? Ada bukan 3 orang sih, ada 3 kelompok. Sebenarnya bukan 3 kelompok. Sebenarnya ada 1 golongan yang mana golongan kok kita tidak boleh membayar zakat kepada mereka. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang ada wajib nafkah kita. Wajib nafkah kita ke mereka. Siapa itu? Suami kepada istrinya, kepada orang tua kepada anaknya, dan anak kepada kedua orang tua. Nah, itu nafkah koko memang kita berkewajiban ke situ. Tapi Ustaz, anak kami kunyo bansai Ustaz, miskin Ustaz, inyo buka usaha tapi bangkrut. Kami ingin menolong Ustaz. Boleh kami membayar sedekah zakat kami kepada mereka? Ketika misalkan orang tua ingin membayar zakat kepada anaknya, anak kandungnya tidak boleh. Tapi ada solusi. Apa solusinya? Bayar kepada menantu kita. Ya, ke menantu. Boleh? Kini kembali kepada pertanyaan beliau. Ustaz, bolehkah kami membayar zakat kepada anak dari kakak kami? Pertanyaannya, Bu, anak dari kakak kita tanggungan kita enggak? Dalam Islam enggak. Saudara kita enggak tanggungan kita, anaknya bukan tanggungan kita. Karena itulah boleh kita membayar zakat kepada mereka. Contohnya pak etek kita, mama kita, andaikan mereka miskin, kita boleh membayar zakat kepada mereka. Dan perlu ambo tekankan Bapak Ibu sekalian, tolong terapkan 4 konsep kau Bapak Ibu sekalian. Walidain, wal aqrabin, wal yatama, wal masakin. Sedekah yang paling afdal dulu Bapak Ibu sekalian, sedekah yang paling afdal, sedekah kepada orang tua dulu, Bu. Orang tua dulu. Bagus gitu. Dosa seorang anak banyak bersedekah, tapi amak jo apaknya entah le makan di rumah atau tidak. Dosa tu, Bu. Sedekah yang paling afdal orang tua dulu. Setelah itu baru wal aqrabin. Akrabin ko karib kerabat, pak etek, kemudian mama, ponakan, saudara kandung kita, kemudian contohnya sepupu dan sepupu, contohnya kayak sepupu, itu akrabin. Pastikan mereka makan dulu. Setelah itu barulah kita masuk yatama, anak-anak yatim. Setelah itu baru fakir miskin. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya, bolehkah kita membayarkan zakat fitrah kepada ponakan? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ba, lanjut ya Bu. Sampai jam berapa besoknya ke Pak? Sampai jam berapa besoknya ke Bu? Sampai jam berapa besoknya? 8 sampai 5. Okey, 8 sampai 5. Seketik lagi kita selesai. Ustaz, andaikan kami lupa membaca niat ketika solat Ustaz. Yang namanya kita buru-buru Bapak Ibu sekalian, kemudian mungkin mengajar rukuk bersama imam, balari ke dalam masjid, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hanya mengajar rukuk saja, karena kita tidak ingin masbuk. Baru di rakaat ketiga kita takana astagfirullahalazim, ambo tadi lupa baca niat. Pertanyaannya, yang harus kita lakukan? Mundur ke belakang ulang solat balik dimulai dari niat, atau pas rakaat ketiga yang takana tu baru kita baca niat di situ? Mari kira yang betul. Mundur ke belakang atau baca niat ketika takana? Alhamdulillah. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ikut pendapat yang mau pakai, tapi kita berbeza pendapat, tidak masalah. Pendapat yang pertama tu Ustaz, solat tidak membaca niat maka solatnya batal. Andaikan kita solat tidak ada baca niat, baru takana di rakaat yang ketiga, ketika rakaat ketiga tu kita mundur ke belakang. Bagus gitu, solatnya tidak sah. Dimulai balik, sengaja aku solat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tu kami nak dapat pahala takbir bersama imam, lebih baik kita ulang solat balik dengan niat daripada takbir bersama imam tapi tidak membaca niat. Bagus gitu tu Ustaz. Niat merupakan rukun. Rukun hilang maka batal ibadah tersebut. Ikut pendapat yang ambo pakai. Jadi andaikan misalkan dalam sebuah skenario ambo lupa baca niat, maka ambo ulang niat balik. Atau contohnya ambo puasa, atau misalkan contohnya ambo wuduk, kemudian ambo tak ada baca niat, ambo ulang wuduk balik. Tapi
Ada pendapat yang kedua, seroman je pendapat beliau tadi. Pendapat yang ketiga tu Ustaz, ketika takana tu Bapak Ibu sekalian, baca niat langsung. Ma bukti dalilnya tu Ustaz? Apa kata Rasulullah? Man nama anis salati au nasiha. Kalau kalian takaluk ketika salat, ketika kalian salat, ketika kalian takaluk di waktu salat, au nasiha tu kalian lupa, falyusallaha lamma dzakaraha, maka kalian salat ketika kalian tajago atau ketika kalian takana. Awak jago misalnya jam 7 salat subuh, sabana jam 7 masih waktu subuh tu Bu? Enggak, tapi kalau takaluk ya udah jam 7 tu kita salat. Begitu pula ketika salat kita baru takana di rakaat yang ketiga. Ya udah di rakaat yang ketiga tu kita niat. Tapi ancak kalau ibu bapak uskan tanya ambo lebih memilih pendapat ulang salat balik karena niat itu rukun. Kira-kira oleh bapak ibu sekalian. Baik, ada 3 minit lah bapak ibu sekalian. Ada pertanyaan bapak ibu sekalian. Nana Pak, ada pertanyaan Pak? Dari kajian malam, kajian subuh sama kajian kopri kini. Nan yang bertanya ibu-ibu saya nan apa-apa nada yang bertanya. Ada apa-apa bertanya Pak? Apa-apa konyo jaim jaga image mungkin Bu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak. Silakan. Sabantar dia Bu. Sabantar dia Bu yang di belakang. Ya silakan Pak. Ini nak terdengar ya Bu. Santap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan silakan Bu. Kira-kira ayat pendek yang dibacakan waktu kita melaksanakan salat sunat fajar Ustaz. Apa ayat pendek yang dibaca ketika salat sunat fajar Ustaz? salat apa Bu? Sunat Salat sunat fajar. Ustaz, iya, kami ingin salat sunnah fajar. Apa ayat yang rancak kami baca? Itu maksudnya Bu. Dalam hadis Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya ko hadis perbuatan fi'liyah. Dalam hadis disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atil fajri. Rasulullah membaca di 2 rakaat salat sunnah fajar. Apa yang pertama Bu? Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Tapi yang kedua tadi itu rekomendasi. Kalau seandainya misalkan Ustaz, ambo dah hafal surah Al-Kafirun dah Ustaz. Tu ambo baca saja surah An-Nas boleh Ustaz? Boleh. Iqra'u ma tayassaru 'alaika minal Qur'an. Baca yang ringan-ringan saja di dalam Al-Qur'an. Boleh Pak? Andaikan contohnya ibu pengen baca surah An-Nas, baca An-Nas rakaat pertama. Baca surah Al-Kautsar rakaat kedua boleh. Tapi kalau rancaknya rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca surah Al-Ikhlas. Baik, agak cik lah Bapak Ibu sekalian. Penting ambo sampaikan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dengarkan baik-baik. Salat sunnah fajar, itu pertanyaan bagus. Salat sunnah fajar merupakan salat sunnah 2 rakaat yang hanya dilaksanakan setelah masuk waktu fajar. Sekarang pertanyaannya, waktu fajar tandalah masuk waktu fajar ko bila Bapak Ibu sekalian? Ketika azan subuh dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh dikumandangkan, makalah masuk waktu fajar. Waktu fajar iko pembeda antara malam sama fajar. Kalau dilakukan sebelum azan, itu namanya tahajud. Tapi kalau dilakukan setelah azan, namanya salat sunnah fajar.
Kalau dilakukan setelah masuk waktu syuruk, namanya salat sunnah syuruk atau salat sunnah isyraq. Sedangkan salat sunnah isyraq adalah waktu matahari tabi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong bedakan antara terbitnya fajar dengan terbitnya matahari, beda. Ibu contohnya rukun puasa 2, menahan. Yang kedua, yang pertama niat, yang kedua menahan. Kita puasa itu menahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi ketika orang azan selesai, tidak ada makan ada. Ustaz, salat sunnah fajar mah rancak dilakukan di rumah atau di masjid Bapak Ibu sekalian? Rancak di rumah. Rasulullah tu salat sunnah fajar di rumah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, setelah azan lakukan di rumah. Tapi ingat lakukan di rumah kalau rumah kita dekat dari masjid. Rasulullah itu rumah beliau dekat dari Masjid Nabawi, dekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya rumah kita dekat, contoh masjid di Siko, rumah kita di seberang jalan. Ya udah, kita salat sunnah fajar di rumah, kemudian datang ke masjid sebelum orang iqamah. Tapi amak aku nyeluri-luri tabuang loh. Jadi Rasulullah salat sunnah fajar di rumah Ustaz. Iya. Rasulullah tunggu azan dulu Ustaz. Iya. Ya udahlah, hamba mulai dari kini salat sunnah fajar di rumah. Rumah amak aku 1 kilo dari Mas Haji. Kalau mau ditutup pasti talambek lah tiba ke Mas Haji. Jadi kalau rumah kita jauh, barang kek sebelum azan, tiba di masjid orang azan, kita salat sunnah fajar di masjid. Pertanyaan bang, bantuannya kita dari tadi rancanya bahas tentang salat sunnah fajar lah bantuannya bu. Ustaz, salat sunnah fajar dengan qobliyah subuh namanya banyak apa? Rawatib ada, kemudian qobliyah subuh ada. Kalau di orang kampung biasanya salat sunnah subuh. Pertanyaannya, yang batigo koko saroman tak dengan salat sunnah fajar? Jumhur ulama itu sebagian besar para ulama mengatakan samo saja bu. Iko pendapat yang ambo pribadi pakai. Samo saja. Ibu silakan pilih, sengaja aku salat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala, otomatislah melakukan 2 dari 2 baleh salat sunnah rawatib. Sengaja aku salat sunnah qobliyah subuh, sengaja aku salat sunnah rawatib, sengaja aku salat sunnah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, otomatislah dapat pahala salat sunnah fajar. Jadi sama saja. Tapi ada pendapat kedua, itu pendapat Imam Al-Ghazali mengatakan babedo. Fajar dengan rawatib babedo. Bedonya yang pertama ni niat, yang kedua pahalanya bedo. Fajar itu pahalanya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Kalau rawatib pahalanya apa bu? Dibangunkan istana megah baginya di syurga. Yang ketiga jumlah rakaat fajar 2 rakaat, rawatib total 2 baleh rakaat, hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang keempat bedonya waktu pelaksanaan. Kalau fajar dilakukan setelah azan, kalau rawatib tu biasanya menjorok agak-agak dakik ke iqamah subuh biasanya. Tetap sama-sama dilakukan antara azan sampai kita melakukan salat subuh. Jadi pendapat yang kami pakai itu Ustaz, kalau Bapak Ibu sekalian sepakat jambo sama antara fajar dengan rawatib, cukup lakukan salah satu saja. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian berpendapat kedua-dua ko babedo, maka laksanakan kedua-duanya. Boleh, tidak masalah. Boleh. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tanya kambo, samo saja bu. Bakok samo, karena memang waktu antara azan iqamah itu sakete. Jadi cukup lakukan salah satu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan yang lain kita tutup deh Pak. Kita tutup deh Bu. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa Ambo sampaikan. Kok tak kurang terlebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Infak kita terkumpul pada hari ini sebanyak Rp1.761.000. Atas segala kehadiran dan perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Dan kita akhiri wirid pengajian ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.